Selamat datang di tutorial penyusunan sasaran kinerja pegawai untuk jabatan administratif dan jabatan fungsional. Berikut kita akan mendemokan proses penyusunan SKP untuk jabatan JA dan JF. Terlebih dahulu, kita akan masuk ke menu SKP tahunan. Pada halaman utama MAP, pilih layanan penghargaan, lalu pilih penilaian kinerja pegawai BPKP, kemudian pilih menu SKP tahunan. Untuk membuat SKP, klik tombol Buat SKP tahunan. Pilih periode SKP dan status jenis pegawai, kemudian klik tombol Selanjutnya. Lakukan pengecekan untuk data identitas pegawai, mulai dari atasan langsung, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Sesuaikan dengan tabel penilai berikut. Contohnya, koordinator di biro, maka atasan langsungnya adalah kepala biro. Pejabat penilainya adalah kepala biro. Dan atasan pejabat penilainya adalah sekretaris utama. Jika semua telah sesuai, klik tombol Simpan. Jika berhasil, maka akan muncul daftar baru untuk periode SKP Januari-Desember, dengan status perencanaan SKP belum diajukan. Klik periode tersebut untuk melihat detail SKP. Selanjutnya kita akan menyusun rencana hasil kerja. Pada rencana hasil kerja, terdapat kolom rencana hasil kerja dari atasan langsung, yang merupakan cascading dari atasan yang akan muncul secara otomatis ketika bawahan membuat SKP. Pegawai tinggal mengisi rencana hasil kerja dan indikator kinerja. Klik tombol Tambah rencana dan indikator. Selanjutnya isi rencana hasil kerja utama. Kemudian klik tombol Tambah indikator. Lengkapi indikator kinerja individu mulai dari aspek, indikator kinerja atasan, indikator kinerja individu, target, satuan, dan jenis indikator. Jika sudah terisi semua, klik tombol Simpan. Tambahkan rencana dan indikator untuk rencana hasil kerja atasan langsung yang lainnya, dengan langkah-langkah seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah menambahkan pengampu atau PIC dari rencana hasil kerja. Klik tombol Ubah untuk menambahkan pengampu. Pada contoh ini terdapat dua pegawai bawahan langsung. Klik nama pegawai untuk menjadikan pengampu rencana hasil kerja. Kemudian klik tombol Simpan. Tambahkan pengampu untuk rencana hasil kerja lainnya seperti langkah sebelumnya. Untuk tahap menyusun rencana hasil kerja sudah selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu bagian perilaku kerja. Untuk jabatan JA dan JF, kolom ekspektasi atasan dikunci atau tidak dapat diisi, karena ekspektasi diisi oleh atasan langsung pada saat SKP sudah diajukan. Maka untuk bagian perilaku kerja ini, bisa dilewati saja. Kita lanjut menuju ke bagian lampiran SKP. Lampiran SKP terdiri dari dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Dukungan sumber daya merupakan dukungan yang diperlukan untuk dapat mengerjakan rencana SKP secara maksimal. Skema pertanggungjawaban merupakan pelaporan dari rencana SKP, apakah dibuat per bulan, per semester atau secara berkala. Sedangkan konsekuensi merupakan akibat dari terselesaikannya rencana SKP yang telah dibuat. Yang tampil di sini adalah data yang dibuat dari sistem, akan tetapi lampiran SKP tetap dapat ditambahkan, diubah atau dihapus. Langkah terakhir dalam penyusunan rencana SKP, adalah mengajukan rencana SKP. Pilih tanggal pengajuan rencana kinerja. Draft dokumen SKP dan draft lampiran SKP juga dapat dilihat dengan mengklik tombol berikut. Selanjutnya pilih tombol Ajukan rencana SKP untuk mengajukan rencana SKP. Masukkan pasfrase Anda, lalu klik tombol Sign. Setelah mengajukan rencana SKP, maka pengajuan rencana SKP akan masuk ke dalam menu persetujuan SKP oleh atasan.